Pernah nggak sih Anda bener-bener berhenti gitu terus mikir, kapan sih momen paling awal kita ada? Bukan ulang tahun pertama, bukan pas bisa jalan, tapi jauh, jauh sebelum itu. Waktu kita cuman, ya ampun, satu sel telur yang baru dibuahi, zigot. Ajaib ya, dari satu titik itu kok bisa jadi kita yang sekarang ini dengan segala kerumitannya. Tapi, nah ini pertanyaan besarnya, seberapa banyak sih dari diri kita sifat, bakat, mungkin gampang kena penyakit apa gitu, yang sebenarnya udah dikunci dari momen pertama itu. Iya iya. Hari ini nih kita mau coba ngulik lebih dalam ya, balik lagi ke titik nol biologis kita. Kita telusuri apa kata sains, khususnya ini kita banyak ngambil dari biologi perilaku kayak di buku Robert Sapolsky, Behave, soal cetak biru genetik awal kita. Betul. Lingkungan kita, dimulai dari pembuahan itu. Siap ya? Yuk kita mulai. Siap. Pertanyaan ini kan sebenarnya inti dari perdebatan klasik itu ya. Nature versus nurture. Bawaan lahir lawan pengasuhan. Tapi kayaknya pandangan sains modern sekarang nunjukin ini bukan lawan, tapi lebih kayak tarian gitu. Saling ngisi terus-menerus. Oh, jadi bukan versus ya, tapi lebih kayak partneran gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Pandangan lama yang lihat gen itu udah kayak skenario paten, udah harga mati. Itu udah banyak ditinggalkan lah. Kita bakal lihat gimana gen sama pengalaman kita tuh terus-terusan saling bentuk dalam dialog yang nggak berhenti. Jadi gambaran siapa diri kita tuh jauh lebih hidup, lebih berwarna. Perjalanan kita emang dimulai dari gen warisan. Setengah dari ibu, setengah dari ayah. Udah dipaket rapih di dalam sel telur yang dibuahi itu. Ini set instruksi awal DNA kita. Pemahaman klasik kita kan sering diringkas jadi dogma sentral biologi molekuler ya. DNA bikin RNA, RNA bikin protein. Protein ini yang kerja di sel dan tubuh. Iya, itu yang bisa kita dengar di pelajaran biologi. Nah, model awalnya sering lebih simpel lagi. Satu gen, satu protein, satu sifat. Gitu kan? Tapi, nah, di sini kita mesti hati-hati nih sama istilahnya. Penting banget bedain antara sifat yang diwariskan secara genetik sama sifat yang heritabilitasnya tinggi. Bedanya apa tuh? Diwariskan sama heritabilitas. Kayak mirip. Oke, filsuf Ned Block ngasih contoh bagus nih. Coba pikirin jumlah jari tangan deh. Manusia rata-rata punya 5 jari per tangan kan? Iya, jelas itu. Itu jelas hasil warisan genetik kita sebagai spesies. Nggak diragukan. Itu diwariskan. Oke. Tapi sekarang, coba pikirin variasi jumlah jari di populasi. Ada orang lahir jarinya 6, ada yang mungkin kehilangan jari karena, ya, amit-amit kecelakaan. Nah, heritabilitas itu ngukur sejauh mana perbedaan atau variasi sifat di antara orang-orang dalam satu populasi di waktu tertentu itu bisa dijelasin sama perbedaan genetik mereka. Oh, jadi fokusnya ke perbedaan antar orang ya? Persis! Untuk jumlah jari, kebanyakan variasi punya 4, 5, atau 6 jari. Di populasi modern, itu bukan karena beda gen antar orang, tapi lebih karena faktor non-genetik, kayak kecelakaan pas perkembangan janin atau cedera. Jadi, walaupun punya 5 jari itu sifat warisan, heritabilitas buat jumlah jari itu sebenarnya rendah. Wah, baru nggak saya. Jadi, warisan genetik itu nentuin standar spesiesnya. Tapi heritabilitas itu ngejelasin kenapa kita beda-beda dalam sifat itu. Dan seberapa besar peran gen di perbedaan itu. Gitu ya? Tepat sekali. Ini penting banget. Soalnya sering orang nyamain genetik atau diwariskan itu sama dengan udah pasti atau nggak bisa diubah lingkungan. Iya sih, sering dengar gitu. Ah, udah genetik, mau gimana lagi? Nah, contoh jari tadi nunjukin itu nggak selalu benar. Sesuatu bisa jadi sangat ditentukan gen secara umum, kayak punya 5 jari, tapi variasi di sekitarnya mungkin lebih banyak dipengaruhi lingkungan. Ini ngebuka pintu buat paham kalau cetak biru genetik awal itu bukan skrip yang kaku. Oke, mulai kebayang. Jadi gen itu ngasih instruksi dasar, kayak draft pertama gitu ya. Tapi apa mereka beneran megang kendali penuh kayak bos besar di sel kita? Tadi Anda bilang pandangan itu udah usang. Nah, kayaknya di sini nih ceritanya jadi makin seru. Betul banget. Anggapan kalau gen itu kerja sendiri, ngasih perintah dari istana DNA-nya, itu keliru. Kenyataannya, gen itu nggak kerja di ruang hampa. Mereka itu secara konstan diatur sama lingkungan. Dan kalau kita ngomong lingkungan buat gen, ini artinya luas banget loh. Lingkungan tuh maksudnya kayak polusi, makanan gitu? Itu termasuk, tapi jauh lebih luas lagi.
Mulai dari sinyal kimia di dalam sel itu sendiri, interaksi sama sel tetangga, hormon yang muter di darah, nutrisi yang kita makan, apa yang kita lihat, kita dengar, sampai interaksi sosial bahkan budaya tempat kita hidup. Hampir semua di luar urutan DNA itu sendiri bisa dibilang lingkungan. Faktanya, sebagian besar DNA yang dulu sempat dibilang, oh ini DNA sampah, sekarang kita tahu itu nggak bikin protein langsung, tapi justru penting banget buat ngatur gen lain. Oh, jadi bukan sampah ya? Bukan, bagian DNA ini isinya ada elemen kayak promoter sama enhancer. Bayangin aja promoter itu kayak tombol on-off atau dimmer buat gen. Nah, yang neken tombol atau muter dimmer itu molekul namanya faktor transkripsi. Faktor transkripsi? Terus yang ngontrol faktor transkripsi ini apa dong? Nah, disitulah lingkungan masuk. Aktivitas faktor transkripsi ini sangat dipengaruhi sinyal dari lingkungan. Jadi bukan gen yang seenaknya ngatur, tapi lebih kayak rumus jika maka yang rumit. Misalnya nih, jika sel ngerasain ada hormon stres kortisol, itu sinyal lingkungan. Maka faktor transkripsi tertentu aktif, nempel ke promoter gen tertentu, mungkin gen buat respon stres, terus nyalain atau matiin gen itu. Contoh lain ada. Ada dari Sapolsky. Jika Anda nyium bau khas bayi Anda, itu input sensorik dari lingkungan, maka itu bisa micu lepasnya oksitosin lewat aktivasi gen yang relevan, jadi ikatan makin kuat. Lingkungan ngasih pemicu jikanya, yang nentuin makanya si gen mau kerja atau enggak. Wah, jadi bukan gen yang mutusin sendiri, tapi lingkungan yang ngasih tahu gen kapan dan seberapa keras harus kerja. Ini beda banget ya sama pemahaman awam. Beda banget. Dan evolusi itu seringkali lebih banyak mainin bagian regulasi ini daripada ngubah gen pembuat proteinnya. Ngubah kapan, di mana, seberapa kuat gen diekspresiin, itu dampaknya bisa sama gede atau malah lebih gede daripada ngubah proteinnya. Interaksinya ini bisa halus banget loh. Studi di hewan lab, bahkan di lalat buah atau cacing yang simple, nunjukin kalau peneliti udah berusaha keras bikin lingkungannya sama. Persis. Suhu, makanan, cahaya, semua sama. Varian gen yang sama, itu masih bisa ngasih efek beda antar individu. Serius? Padahal di lab udah dikontrol ketat gitu. Kok bisa? Iya, ini nunjukin betapa sensitifnya ekspresi gen sama perbedaan lingkungan yang mungkin kecil banget, yang kita bahkan nggak sadar atau nggak bisa ukur. Mungkin beda getaran dikit, atau interaksi sosial sekilas sama hewan di kandang sebelah. Ini negasin satu poin penting banget di biologi modern. Jangan pernah nanya apa yang dilakukan sebuah gen secara mutlak. Pertanyaan yang lebih pas, apa yang gen itu lakukan dalam konteks lingkungan spesifik tertentu? Maksudnya? Gen yang sama bisa aja ningkatin risiko depresi dalam satu konteks misalnya abis ngalamin stres berat. Tapi di konteks lain, mungkin nggak ngaruh atau malah ngelindungin. Jadi konteks itu segalanya. Gen dan lingkungan itu dialog terus. Oke, ini benar-benar membuka wawasan. Jadi lingkungan terus-menerus ngobrol sama gen kita, nyetel aktivitasnya. Tapi nih, paling nggak kode genetik dasarnya yang kita warisin pas pembuahan, urutan A, T, C, G-nya itu kan tetap stabil seumur hidup. Itu fondasinya pasti kokoh dong. Nah, siap-siap buat kejutan berikutnya nih. Ternyata nggak sesederhana itu juga. Ada cerita luar biasa tentang ilmuwan hebat namanya Barbara McClintock. Barbara McClintock, siapa dia? Barbara McClintock, ceritanya ini contoh klasik penemuan ilmiah yang jauh mendahului zamannya. Tahun 1940-an, 50-an, jauh sebelum struktur DNA dipahami benar, McClintock ini neliti pola pewarisan warna di biji jagung. Dia ngamatin sesuatu yang aneh banget, nggak bisa dijelasin pakai aturan genetika Mendel yang udah ada waktu itu. Pola warna di biji jagung kok kayak berubah-ubah nggak terduga gitu. Kayak ada yang nggak stabil di gennya. Aneh gimana? Jagungnya kenapa emang? Bukan jagungnya kenapa-kenapa, tapi penemuannya itu yang revolusioner. Setelah bertahun-tahun ngamatin dengan teliti dan cerdas banget, McClintock sampai pada kesimpulan yang radikal pada masanya. Ada potongan DNA tertentu yang nggak diem aja di tempatnya. Potongan ini bisa nyalin dirinya sendiri, atau bahkan motong dirinya keluar dari satu lokasi di kromosom, terus secara acak nyisip ke lokasi lain di genom. Tunggu. Maksudnya ada bagian kode genetik kita yang bisa loncat gitu. Pindah tempat di dalam DNA kita sendiri. Kayak di copy-paste atau cut-paste gitu. Persis.
Istilah teknisnya transposon, tapi julukan gen pelompat atau jumping genes itu pas banget. Gen pelompat, baru dengar saya. Penemuan McClintock ini dulu kontroversial banget. Ide kalau genom, kode kehidupan yang kita warisi dari sel telur di buahi itu bisa sedinamis itu, nggak stabil, wah itu nabrak banget dogma waktu itu. Dulu kan orang mikir genom itu relatif tetap, cuma berubah pelan-pelan lewat mutasi acak antar generasi. Butuh puluhan tahun sampai komunitas ilmiah benar-benar nerima dan ngerti hebatnya kerjaan dia. Akhirnya dia dapat Nobel tahun 1983. Gila, keren banget. Terus implikasinya apa? Apa gunanya gen loncat ini? Bukannya bahaya ya kalau dia mendarat di tengah gen penting lain jadi rusak gitu? Pertanyaan bagus. Emang ada risikonya? Kalau transposon loncat ke tengah gen yang lagi kerja, ya bisa ganggu, bikin masalah atau penyakit. Tapi, transposon juga punya peran penting. Mereka itu sumber variasi genetik. Aktivitas mereka bisa bikin mutasi baru, ngubah cara gen diatur, atau malah bikin fungsi gen baru. Contohnya gimana? Di tumbuhan, kayak jagung yang diteliti McClintock, transposon kayaknya berperan buat adaptasi cepat sama stres lingkungan. Misalnya pas kekeringan atau diserang hama. Aktivitas transposon bisa ningkat, seolah-olah genomnya ngocok ulang kartu gitu. Berharap dapat kombinasi genetik baru yang bisa bantu si tanaman bertahan. Dan ini nggak cuma di jagung loh. Genom mamalia, termasuk kita manusia, juga penuh sama transposon atau sisa-sisanya. Diperkirakan hampir setengah genom kita asalnya dari elemen transposable ini. Setengah genom kita? Banyak banget. Iya, walaupun banyak yang udah nggak aktif, beberapa masih bisa gerak. Salah satu contoh paling keren gimana mekanisme mirip transposisi ini dipakai itu di sistem imun kita. Sel B kita itu sengaja ngacak segmen DNA yang bikin antibodi. Prosesnya namanya rekombinasi VDAGDJ. Ini pakai mesin molekuler yang kemungkinan evolusinya dari transposon purba. Pengacakan ini bikin variasi antibodi kita luar biasa banyak. Supaya bisa lawan penyakit baru gitu ya? Betul. Jadi sistem imun kita bisa ngenalin dan ngelawan hampir semua jenis musuh baru, kayak virus atau bakteri yang belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi ya, dinamisme genom ini emang bisa bahaya, tapi juga alat adaptasi yang kuat banget. Oke, jadi ini makin kompleks ya. Nggak cuma lingkungan yang terus ngubah cara gen kerja, tapi genomnya sendiri, cetak biru awal dari zigot itu, ternyata nggak sekaku yang kita kira. Ada elemen kreativitas atau ketidakstabilan bawaan gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Oke, coba kita rangkum dulu nih biar nggak pusing. Kita mulai dari satu sel telur di buahi, isinya instruksi genetik, tapi instruksi itu nggak dibaca mentah-mentah. Lingkungan terus nyetel, dan instruksi itu sendiri bahkan bisa sedikit diedit atau diacak lewat mekanisme kayak transposon tadi. Nah, terus apa artinya semua ini buat perjalanan kita dari zigot jadi diri kita sekarang? Artinya, perjalanan itu sendiri, pengalaman hidup kita, konteks tempat kita tumbuh jadi penting banget. Gen itu bukan takdir yang nentuin segalanya dari awal. Mereka nyediain potensi, kecenderungan, mungkin beberapa batasan. Tapi gimana potensi itu jadi nyata, itu tergantung banget sama interaksi terus-menerus sama dunia di sekitar kita. Ini terutama berlaku buat bagian otak yang bisa dibilang paling bikin kita manusia, korteks frontal. Korteks frontal, yang buat mikir, ngerencanain, ngontrol diri itu ya? Betul. Bagian otak buat fungsi eksekutif, mikir rumit, ngambil keputusan, kepribadian, perilaku sosial. Yang menarik banget, korteks frontal ini bagian otak yang paling akhir matangnya. Prosesnya lanjut terus sampai usia 20-an loh. Wah, lama juga ya. Iya, dan secara evolusi, kayaknya program genetik buat perkembangan otak manusia itu sengaja dibikin buat ngebebasin korteks frontal sebanyak mungkin dari kungkungan genetik yang kaku. Ngebebasin? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, dibanding bagian otak lain yang perkembangannya mungkin lebih terprogram secara genetik, perkembangan korteks frontal itu secara unik dibentuk sama pengalaman, pembelajaran, dan lingkungan sosial. Seolah-olah evolusi mutusin buat spesies sosial yang kompleks dan adaptif kayak manusia, mendingan serahin finishing touch bagian otak terpenting ini ke input dari dunia nyata. Jadi biar lebih fleksibel gitu? Tepat. Ini bikin fleksibilitas luar biasa dalam perilaku dan kemampuan kita buat belajar dan adaptasi sama macam-macam lingkungan dan budaya. Pengalaman hidup Anda itu secara harfiah ikut ngebangun arsitektur bagian otak Anda yang paling manusiawi.
Wah, itu dalam banget sih. Jadi bisa dibilang cetak biru genetik awal itu ngasih fondasi sama beberapa dinding kasar. Tapi pengalaman yang bener-bener ngedesain interiornya, masang kabel listriknya, sampai ngecat dan ngisi perabotannya. Analogi yang bagus, iya. Kita lihat kekuatan lingkungan ini secara dramatis di studi tentang kesulitan atau kemalangan masa kanak-kanak, childhood adversity. Sayangnya, banyak penelitian nunjukin kalau berbagai bentuk pengalaman negatif di awal hidup, kemiskinan kronis, kekerasan di rumah, penelantaran, kena racun lingkungan, kurang stimulasi, itu secara umum ningkatin risiko berbagai hasil negatif di kemudian hari. Hasil negatif kayak gimana tuh? Bisa berupa risiko lebih tinggi buat depresi, kecemasan, masalah belajar dan memori, susah ngontrol emosi, atau bahkan perilaku antisosial pas dewasa. Mekanismenya rumit, tapi seringnya melibatkan gimana stres kronis di awal hidup itu bisa ngaruh ke perkembangan otak. Misalnya, beberapa riset kayak yang dirangkum Sapolsky nunjukin kalau kemiskinan masa kecil bisa berhubungan sama pematangan yang keganggu di korpus kalosum. Korpus kalosum, itu apa lagi? Itu kayak jembatan tol super gede dari serabut saraf yang nyambungin otak kiri sama otak kanan. Penting banget buat nyatuin informasi dan fungsi kognitif yang kompleks. Kalau jembatan komunikasi ini keganggu, ya bisa jadi salah satu jalur gimana kesulitan di awal hidup ngasih efek jangka panjang. Mungkin ini ada hubungannya sama dampak hormon stres kayak kortisol ke ekspresi gen yang ngatur pertumbuhan saraf pas periode kritis perkembangan. Aduh, serem juga ya dampaknya. Tapi apakah ini berarti kalau masa kecilnya susah udah pasti masa depannya suram? Sama sekali enggak. Dan ini poin penting banget. Walaupun ada peningkatan risiko secara statistik, itu bukan vonis mati. Banyak banget orang yang ngalamin kesulitan besar pas kecil, tapi tumbuh jadi orang dewasa yang tangguh, berprestasi, sehat mental. Oh, syukurlah. Jadi ada harapan ya? Ini nunjukin lagi variasi respons tiap orang dan interaksi kompleks antara kerentanan sama kekuatan, yang dipengaruhi kombinasi unik gen dan pengalaman tiap orang. Nggak ada jalan tunggal yang udah ditentuin. Oke, jadi nggak ada terministik juga ya? Betul. Dan ada lagi nih, lapisan kompleksitas lain dalam interaksi gen lingkungan ini. Namanya epigenetik. Epigenetik. Sering dengar nih istilah ini belakangan. Iya, ini bidang yang lagi berkembang pesat. Epigenetik itu secara harfiah artinya di atas atau melampaui genetika. Ini ngacu ke mekanisme yang bisa ngubah ekspresi gen, kapan dan seberapa kuat gen nyala atau mati, tanpa ngubah urutan DNA-nya itu sendiri. Loh, gimana caranya? Nggak ngubah kodenya tapi bisa ngubah hasilnya. Iya. Bayangin aja kayak nambahin catatan tempel atau stabilo di buku instruksi DNA kita. Salah satu cara utamanya itu metilasi DNA. Gugus kimia kecil, metil, nempel ke huruf C, sitosin, di DNA. Nempelnya metil ini seringnya kayak saklar mati atau redup, jadi lebih susah buat mesin sel ngebaca gen itu. Cara lain lewat modifikasi protein histon, tempat DNA ngegulung. Modifikasi ini bisa bikin gulungan DNA lebih longgar, gampang dibaca, atau lebih rapet, susah dibaca. Nah, pola tanda epigenetik ini bisa dipengaruhi macam-macam faktor lingkungan. Faktor lingkungan kayak apa? Mulai dari makanan, paparan racun, stres, sampai pengalaman sosial kayak kualitas pengasuhan ibu di awal hidup. Dan tanda-tanda ini bisa tahan lama, bahkan seumur hidup, ngaruh ke cara gen kita ngerespons lingkungan di masa depan. Wow, terus bener nggak sih kalau tanda epigenetik ini bisa diwarisin ke anak cucu? Saya pernah dengar gitu soalnya. Nah, itu area penelitian yang lagi aktif banget dan agak kontroversial. Ada bukti di hewan lab dan beberapa petunjuk di manusia kalau beberapa tanda epigenetik yang dipicu pengalaman, misalnya stres atau diet kakek nenek, mungkin bisa diturunin antar generasi. Tapi sejauh mana ini beneran terjadi di manusia, seberapa stabil warisannya, apa mekanisme pastinya, itu masih banyak diperdebatkan. Penting buat nggak melebih-lebihkan bukti yang ada sekarang atau nganggap ini udah pasti jadi warisan permanen model baru gitu. Oke, jadi masih perlu riset lebih lanjut ya? Betul. Tapi yang jelas, epigenetik nambahin dimensi lain lagi gimana pengalaman hidup bisa ninggalin jejak biologis yang tahan lama, ngejembatanin antara pengasuhan dan bawaan lahir. Jadi kalau kita balik nih ke pertanyaan awal kita, seberapa banyak sih dari diri Anda yang udah ditentuin pas masih jadi sel telur dibuahi? Setelah semua obrolan ini soal gen yang diatur lingkungan, genom yang dinamis, peran penting perkembangan dan pengalaman, apa dong kesimpulan utamanya? Kesimpulan utamanya adalah
Jawabannya jauh lebih sedikit daripada yang mungkin pernah kita bayangin atau yang disiratin sama pandangan deterministik genetik yang lama. Sel telur yang dibuahi dengan set DNA uniknya jelas titik awal yang penting banget. Dia ngasih kita materi dasar, potensi, kecenderungan awal. Tapi itu bukan cetak biru kaku yang ngiket, bukan skrip yang harus diikutin kata per kata. Jadi bukan takdir yang udah ditulis gitu ya? Bukan. Gen itu interaksi dinamis, terus-menerus sama lingkungan dalam arti luas. Ekspresinya diseptel, dimodulasi sama pengalaman. Genomnya sendiri punya tingkat fleksibilitas, dinamisme yang nggak kita duga, lewat mekanisme kayak transposon tadi. Dan yang paling penting, proses perkembangan itu sendiri, perjalanan dari zigot jadi Anda, itu krusial banget. Pengalaman, terutama pengalaman sosial dan masa kecil, itu secara mendalam ngebentuk arsitektur dan fungsi otak kita, khususnya korteks frontal yang plastis dan adaptif itu. Anda itu produk dialog seumur hidup antara gen dan lingkungan. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat diri sendiri dan orang lain ya. Bukan kayak produk jadi dari kode genetik, tapi kayak proses yang terus jalan, dibentuk sama interaksi yang nggak kehitung jumlahnya. Persis. Ini jadi ngebawa kita ke pemikiran terakhir nih buat direnungkan. Kalau biologi kita sampai level ekspresi gen dan struktur otak ternyata begitu terkait erat sama konteks, pengalaman, bahkan sedikit keacakan, bukan cuma ditentuin sama kode awal kita, apa ya implikasinya? Apa artinya ini buat pemahaman kita soal tanggung jawab pribadi, soal kemungkinan buat berubah dan tumbuh sepanjang hidup, dan soal gimana kita bisa nyiptain lingkungan yang lebih baik buat ngedukung potensi manusia, baik buat diri kita sendiri maupun masyarakat luas. Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.